Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya, Kris Nugroho dari Seksi Katekese, Paroki Jagakarsa, Gereja Ratu Rosari, hendak menyampaikan renungan pagi. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 16, ayat 20 sampai dengan 23a. Penderitaan jalan menuju kebahagiaan. Santo Yohanes menulis dalam kitab Wahyu, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Itulah penglihatan Yohanes tentang kehidupan baru semua orang yang akan dibangkitkan. Tidak ada lagi kesedihan dan penderitaan. Duka-cita berubah menjadi sukacita. Santo Paulus dalam konteks ini juga berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Roma bab 8 ayat 18. Demikian pula apa yang dikatakan Yesus sebelum ia wafat kepada para muridnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Yohanes bab 16 ayat 29. Yesus menggambarkan sukacita ini dengan kebahagiaan seorang perempuan yang melahirkan seorang bayi. Setelah ia mengalami penderitaan rasa sakit sesaat sebelum anaknya lahir. Kita sering mendengar keluhan para ibu tentang rasa sakit yang mereka alami pada saat mereka melahirkan. Namun juga pernyataan mereka betapa bahagianya mereka ketika bayi yang mereka kandung telah lahir dengan selamat. Yang dimaksud Yesus ialah bahwa para murid akan merasa kehilangan dia, karena dia akan mengalami penderitaan dan akhirnya mati di kayu salib dan tidak akan ada lagi di antara mereka. Namun pada hari ketiga sesudah kematiannya, ia akan bangkit. Kebangkitannya akan membuat mereka bersukacita yang memberikan harapan bahwa kelak mereka akan bangkit seperti Yesus sendiri. Tidak ada suatu kebahagiaan dimanapun yang datang dengan sendirinya. Kebahagiaan atau sukacita harus dilalui dengan perjuangan berat seperti bunyi pepatah. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Setelah Yesus bangkit, ia beberapa kali menampakkan diri kepada para murid dan berpesan agar mereka menjadi saksi kebangkitan untuk mewartakan Injil dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada semua orang. Meskipun harus menghadapi penolakan dan penganiayaan seperti yang ia alami. Namun kita tidak perlu khawatir dan takut, karena Yesus juga berkata, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Marilah kita selalu memohon kepada Allah Bapa dalam nama Yesus, agar kita selalu diberi kekuatan dan ketabahan dalam melakukan apa yang telah Yesus perintahkan kepada kita.